Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai progres proyek final dengan judul klasifikasi tingkat kematangan sawit menggunakan algoritma KMN dengan metode RGB. Sebelumnya perkenalan kelompok kami. Nama saya Indah Yani, NIM 123180013 dan teman saya. Saya sendiri Sandi Wahyu Agusta dengan nomor induk mahasiswa 123 190 145. Saya Busron Ahmad Safrizal, NIM 123 190 147. Oke, langsung saja yang pertama di sini kami akan menjelaskan kenapa sih latar belakang dari proyek ini. Nah, jadi kenapa kami memilih klasifikasi tingkat kematangan sawit? Karena eh, sawit sendiri merupakan produksi yang sangat besar di Indonesia. Nah, itu dalam saat ini di Indonesia untuk pengklasifikasian sawit itu masih dilakukan secara manual oleh grader yang berpengalaman, di mana mereka langsung memilih menggunakan mata, dan hal itu memiliki kekurangan, di mana mata manusia itu bisa mengalami kelelahan, sehingga akan mudah terjadi kesalahan dalam pengklasifikasian. Makanya tujuan dari proyek ini adalah agar bisa mengklasifikasi tingkat kematangan sawit menggunakan algoritma KNN dan metode Kinas dengan metode RGB. Kendala di proyek ini adalah kami sangat sulit untuk menemukan dataset dari kelapa sawit ini, sehingga yang awalnya kami mengklasifikasikan kelapa sawit akhirnya berubah menjadi pengklasifikasian buah-buahan. Untuk lebih jelasnya proses dan akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Saya akan melanjutkan yang telah dipresentasikan oleh Mbak Indah. Itu tentang klasifikasian yang telah dibuat, dan ini kita membuatnya menggunakan klasifikasi buah-buahan. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu kita terkendala di pengumpulan dataset kelapa sawitnya, sehingga mau tidak mau kita menggunakan dataset buah-buahan. Untuk demo programnya kurang lebih seperti ini. Kita akan disuguhkan UI atau user interface, ada training data, gambar yang akan dideteksi, kemudian detail gambar itu sendiri, ada gambarnya itu sendiri, dan histogram. Kemudian di sini ada proses klasifikasinya. Tahapannya cukup mudah. Ini kita apabila belum ada training data, kita masukkan dataset terlebih dahulu. Nah, untuk create dataset kita masukkan dalam bentuk folder. Misalkan ini kita cari di dataset di Kaggle. Nah, ini berproses terlebih dahulu. Apabila sudah terproses, akan tampil output teks statik seperti ini, terupload. Kemudian klasifikasi kedua itu tentang pisang. Kemudian klasifikasi terakhir itu tentang jeruk. Nah, apabila sudah, kita tinggal memprosesnya dan akan tersimpan dalam bentuk CSV. Nah,
Kalau sudah tersimpan dalam bentuk CSV, kita dapat mengimportkan CSV tersebut. Ini ada path file CSV-nya, kemudian kita bisa uji data. Nah, ini uji data, kemudian bisa proses klasifikasi. Dan saya akan menjelaskan singkat tentang training datanya, dan kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Roni. Nah, untuk awal-awal itu ini adalah pengambilan file folder. Ini UI get dir, kemudian diambil seluruh file dengan bentuk PNG, itu perulangan seperti for each ya, sebanyak gambarnya, kemudian disimpan dalam bentuk matriks, diambil sum ini jumlahnya, kemudian dibagi dan diambil rata-ratanya sehingga tersimpan matriks rata-rata RGB. Kemudian begitu juga yang matang, prosesnya sama, itu tersimpan, kemudian membuat variabel global juga, final sample, final matrix, dan output teks terupload. Selanjutnya sangat matang juga sama, prosesnya cukup mudah karena kita menggunakan rata-rata dari RGB. Nah, ini sum, terus ini min, count dibagi sum dibagi count. Kemudian sampelnya ini untuk label dan ini untuk matriksnya. Kemudian terupload sehingga ketika diproses nanti itu dapat dipanggil variabel global dan dibentuk matriks dengan sampelnya, kemudian disimpan dalam bentuk CSV dan dioutputkan data training berhasil dibuat. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Bu Roni Ahmad Safrizal. Kepada Bu Roni saya persilakan. Baik, saya share screen dulu. Oke, yang selanjutnya yaitu import dataset. Yang mana dataset yang dipakai ini adalah berekstensi CSV. Apabila tadi telah melakukan data training atau training data, itu disimpan ke direktori mana data training yang dilakukan itu akan menghasilkan dataset yang mana memiliki nama a.csv. Ini akan disimpan pada direktori. Dapat dilihat pada kiri ini bahwa ini adalah hasil dari data training yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu import dataset. Untuk import dataset ini tidak harus melalui atau menggunakan data training yang telah dilakukan. Ini bisa dilakukan atau menggunakan dataset dari berbagai sumber. Karena tadi telah melakukan data training, maka dihasilkan dataset a.csv. Maka selanjutnya di sini bisa menginputkannya melalui tombol. Coba lagi. Ini data training yang telah dihasilkan akan tampil seperti ini. Kemudian untuk prosesnya di sini yaitu menggunakan function UI get file, yang mana ekstensinya itu .csv. Kemudian di sini ditampilkan ke dalam statik seperti yang ada pada samping tombol. Setelah dataset diinputkan, itu langkah yang selanjutnya yaitu import gambar.
Di sini gambar yang dimasukkan merupakan gambar yang ingin kita tes atau kita klasifikasikan. Misalkan ini jeruk tadi. Ini jeruk yang telah diinputkan itu akan dihitung rata-rata dari warna merahnya, warna hijau, serta warna birunya. Dalam prosesnya di sini import gambar. Oke, di sini menggunakan tombol import gambar. Yang dilakukan yaitu menggunakan function yang sama, get file. Untuk tipe gambarnya di sini termasuk bebas atau seluruh tipe gambar bisa dimasukkan. Kemudian di sini mengambil alamat dari gambar tersebut. Kemudian di sini ditampilkan ke dalam X, serta pada user interface kami itu ditampilkan histogramnya sekalian menggunakan function atau fungsi image ini. Kemudian untuk proses perhitungan RGB-nya itu sama dengan proses perhitungan RGB pada pembuatan dataset atau data training. Yang mana di sini mengambil gambar, kemudian membaca gambarnya, mengubahnya ke dalam double, kemudian mengukur ukuran metriknya, selanjutnya menghitung jumlah seluruh warna pada gambar tersebut, dan menghitung seluruh rata-rata berdasarkan warna RGB-nya. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk metrik yang bernama AVG RGB image, yang mana ini merupakan penampilan pada UI atau tampilan di sini tadi. Yang ini average of red, green, dan blue ini. Kemudian di sini seperti itu. Proses yang selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi. Untuk proses klasifikasinya di sini menggunakan tombol klasifikasi. Kemudian di sini menggunakan data dari perhitungan RGB import gambar. Di sini disimpan ke dalam sampel. Kemudian di sini melakukan import option pada dataset yang dimasukkan, yang mana datasetnya itu merupakan dataset a.csv tadi, yang ini. Kemudian di sini memilih kolom untuk RGB-nya, yang mana untuk RGB di sini pada kolom kedua, 3, dan 4. Untuk urutannya ini sama semua. Untuk kolomnya itu yaitu red, green, dan blue. Kemudian selanjutnya akan disimpan dalam bentuk metrik menggunakan read metric dan disimpan ke dalam variabel training. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan import option pada dataset, yang mana yang dipilih itu merupakan kolom pertama. Kemudian disimpan dalam bentuk metrik, melakukan klasifikasi atau menggunakan function fetch_knn. Di sini fungsi ini merupakan library dari MATLAB sendiri, yang mana menggunakan data RGB, dan ini menggunakan labelnya, jadi memanggil RGB dan label. Kemudian di sini untuk tetangga atau nomenklaturnya itu menggunakan 5, yang mana ini sebenarnya bisa kita atur bebas, namun dari penelitian yang sebelumnya itu 5 itu merupakan yang paling optimal. Jadi pada proses ini itu sistem akan menghitung jumlah tetangga terbanyak. Misalkan pada 5 tetangga terdekat itu ada 3 dari orange, dan 1 dari banana atau pisang, dan 1 dari apel, itu maka yang terpilih atau hasilnya itu merupakan yang orange. Pada proses ini akan disimpan ke dalam variabel kelas. Selanjutnya program akan melakukan
prediksi menggunakan fungsi predik yang mana membandingkan antara dataset RGB dengan perhitungan RGB dari gambar yang diinput. Kemudian hasil disimpan ke dalam klasifikasi. Apabila hasil klasifikasi 1 maka hasilnya apel, hasil klasifikasi 2 itu merupakan pisang, dan hasil klasifikasi 3 yaitu orange atau jeruk. Selanjutnya sebagai contoh ini saya mengimpor gambar pisang. Di sini pisang akan ditampilkan serta di sini akan menghasilkan atau menampilkan histogram dari gambar tersebut. Kemudian proses klasifikasi di sini, maka hasilnya benar pisang. Ya, untuk proses KNN kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin Sandi bisa menampilkan dataset yang kita pakai atau dataset yang kita gunakan untuk membuat data training untuk proyek ini. Terima kasih. Penjelasannya. Mungkin saya akan melihatkan untuk datasetnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk apelnya. Kemudian ini untuk pisang. Dan ini untuk jeruknya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk datasetnya, dan data yang telah kita ujikan itu seperti ini. Untuk seluruh data ini alhamdulillah hasilnya sesuai, dan beberapa ketika warnanya itu tidak kontras atau ada jamur itu tidak terdeteksi. Untuk pembagian job desk pada proyek kami antara lain Mbak Indah sebagai pencetus ide, pencarian dataset dan mematangkan konsep. Saya sendiri dan juga Bu Surani Ahmad Safrizal sebagai programmer yang membangun machine learning itu sendiri. Mulai dari pencarian data training, melatih uji data, hingga GUI dan juga pengklasifikasian data hingga sesuai dengan apa yang telah dimasukkan dalam data training sebelumnya. Nah, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.